Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah soal SJT pilihan ganda beserta pembahasannya yang mencakup asesmen umum, diferensiasi, understanding by design atau UBD, teaching at the right, dan culturally responsive teaching atau CRT. Nomor 1, diferensiasi pembelajaran. Soal nomor 1, Anda memiliki murid yang sudah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Bagaimana Anda akan menantang mereka lebih lanjut? A. Memberikan latihan soal tambahan. B. Mengajarkan konsep baru yang lebih sulit. C. Membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. D. Memberikan waktu istirahat lebih banyak. Jadi pembahasannya jawaban yang benar adalah C. Membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana dapat menantang murid yang sudah memahami konsep keliling. Soal nomor 2, beberapa murid dapat memahami konsep keliling tetapi belum lancar dalam menghitungnya. Apa langkah yang Anda ambil untuk membantu mereka? A. Memberikan latihan tambahan yang berfokus pada perhitungan keliling. B. Mengabaikan mereka dan fokus pada murid yang lain. C. Memberikan soal yang lebih mudah. D. Mengulang penjelasan konsep keliling. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memberikan latihan tambahan yang berfokus pada perhitungan keliling akan membantu murid yang belum lancar dalam menghitung keliling. Soal nomor 3, ada murid yang belum memahami konsep keliling. Bagaimana Anda akan mendukung mereka? A. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep keliling dengan menggunakan alat peraga. B. Memberikan soal yang lebih sulit. C. Mengabaikan mereka. D. Memberikan tugas tambahan. Pembahasannya jawaban yang benar adalah A. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep keliling dengan menggunakan alat peraga dapat membantu murid memahami konsep tersebut. Nah, berikutnya itu tentang understanding by design. Soal nomor 4, bagaimana Anda merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD untuk konsep keliling bangun datar? A. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. B. Menggunakan metode pengajaran tradisional. C. Memberikan soal yang sulit sejak awal. D. Mengabaikan asesmen. Pembahasannya jawaban yang benar adalah A. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas adalah langkah pertama dalam merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD. Soal nomor 5, apa tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai dalam mengajarkan keliling bangun datar? A. Murid memahami konsep keliling. B. Murid dapat menghitung keliling berbagai bangun datar. C. Murid dapat menerapkan konsep keliling dalam situasi nyata. D. Semua jawaban benar. Pembahasannya jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar karena tujuan pembelajaran mencakup pemahaman konsep, kemampuan menghitung, dan penerapan dalam situasi nyata. Soal nomor 6, bagaimana Anda menilai pemahaman murid terhadap konsep keliling bangun datar? A. Menggunakan soal isian singkat. B. Menggunakan soal cerita. C. Menggunakan proyek dan presentasi. D. Semua jawaban benar. Pembahasannya jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar karena berbagai metode penilaian dapat digunakan untuk menilai pemahaman murid. Selanjutnya untuk teaching at the right level. Soal nomor 7, bagaimana Anda menentukan level pembelajaran yang tepat untuk setiap murid dalam kelas Anda? A. Menggunakan asesmen awal. B. Mengira-ngira kemampuan murid. C. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. D. Mengabaikan perbedaan kemampuan murid. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Menggunakan asesmen awal seperti soal isian singkat dan soal cerita untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid. Soal nomor 8, apa strategi yang Anda gunakan untuk mengajarkan murid pada level yang berbeda dalam satu kelas? A. Pembelajaran terdiferensiasi. B. Menggunakan
metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan perbedaan kemampuan murid. D. Mengajarkan konsep yang lebih sulit. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Pembelajaran terdiferensiasi dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing murid. Soal nomor 9, bagaimana Anda mengukur kemajuan murid dalam memahami konsep keliling? A. Menggunakan asesmen formatif secara berkala. B. Menggunakan asesmen sumatif saja. C. Mengabaikan asesmen. D. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Menggunakan asesmen formatif secara berkala seperti kuis, latihan soal, dan observasi selama proses pembelajaran. Selanjutnya soal cultural responsive teaching. Soal nomor 10, bagaimana Anda memastikan bahwa materi pembelajaran keliling bangun datar relevan dengan kehidupan sehari-hari murid? A. Menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan budaya dan lingkungan murid. B. Menggunakan contoh yang tidak relevan. C. Mengabaikan relevansi materi. D. Menggunakan metode pengajaran tradisional. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan budaya dan lingkungan murid membuat materi pembelajaran lebih relevan. Soal nomor 11, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk menghargai dan mengintegrasikan budaya murid dalam pembelajaran? A. Libatkan murid dalam diskusi tentang bagaimana konsep keliling diterapkan dalam budaya mereka. B. Mengabaikan budaya murid. C. Menggunakan metode pengajaran tradisional. D. Menggunakan contoh yang tidak relevan. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Libatkan murid dalam diskusi tentang bagaimana konsep keliling diterapkan dalam budaya mereka, dan berikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman. Soal nomor 12, bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan latar belakang budaya murid? A. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti cerita, permainan, dan proyek. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan latar belakang budaya murid. D. Menggunakan metode pengajaran tradisional. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti cerita, permainan, dan proyek yang mencerminkan keragaman budaya murid. Selanjutnya soal kasus studi dalam pembelajaran. Soal nomor 13. Berikan contoh kasus di mana Anda harus mengadaptasi metode pengajaran untuk murid yang memiliki kesulitan dalam memahami konsep keliling. A. Menggunakan alat peraga seperti tali atau pita untuk mengukur keliling benda nyata. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan murid yang kesulitan. D. Menggunakan soal yang lebih sulit. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Menggunakan alat peraga seperti tali atau pita untuk mengukur keliling benda nyata dapat membantu murid yang kesulitan memahami konsep keliling. Soal nomor 14, bagaimana Anda menangani situasi di mana mayoritas murid sudah memahami konsep keliling, tetapi beberapa masih kesulitan? A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang bagi murid yang sudah paham. B. Memberikan bimbingan lebih intensif bagi yang masih kesulitan. C. Mengabaikan murid yang kesulitan. D. Semua jawaban benar. Pembahasan jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban benar karena Anda bisa memberikan tugas tambahan yang lebih menantang bagi murid yang sudah paham, sementara memberikan bimbingan lebih intensif kepada yang kesulitan. Soal nomor 15, apa tindakan yang Anda ambil jika Anda murid yang menunjukkan pemahaman yang sangat baik dan ingin mengeksplorasi konsep keliling lebih lanjut? A. Berikan proyek atau tugas tambahan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi aplikasi konsep keliling dalam konteks yang lebih kompleks atau inovatif. B. Mengabaikan mereka. C. Memberikan soal yang lebih mudah. D. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. Pembahasan jawaban yang benar adalah A. Berikan proyek atau tugas tambahan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi aplikasi konsep keliling dalam konteks yang lebih kompleks atau inovatif. Nah, demikianlah soal-soal PPG, semoga bermanfaat.
Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas tentang 15 soal situasional Judgment Test atau SJT pilihan ganda beserta pembahasannya pembelajaran sosial emosional. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.